Berlatar di tahun 255 sebelum Masehi, di wilayah negara Qin yang terletak di Cina bagian barat. Di masa itu, wilayah Cina terbagi jadi 7 negara. Raja dari setiap negara ngirim jenderal mereka buat perang, dan udah berlangsung lebih dari 500 tahun. Ini ada si Li Xin, anak yatim piatu yang dijual dan dijadiin budak di sebuah desa kecil. Dari kecil, dia udah punya cita-cita mau jadi jenderal perang. Karena dia terpesona sama Jenderal Wang Qi, jenderal terhebat di dinasti Qin. Di sini, Xin ketemu sama Piao yang udah lebih dulu jadi budak di situ. Ya, namanya juga budak ya. Salah-salah dikit dipukulin tuh Xin sama tuannya. Xin gak mau terus-terusan jadi budak. Dia mau cari cara buat kabur. Piao ngasih tahu dia satu cara biar bisa pergi dari situ, yaitu latihan pedang. Dengan latihan pedang, mereka bisa jadi jenderal besar. Ya, buat memperbaiki hidup. Mereka terus latihan bareng sampai mereka dewasa. Dan kelihatannya sih udah sama-sama jago sekarang. Tiba-tiba datang Chang Wenjun, salah satu menteri kerajaan. Dia tertarik karena mereka kok jago banget adu pedangnya. Dan niatnya mau direkrut jadi tentara buat bantu Raja Yinzheng. Datang deh tuh dia ke rumah tuannya Xing sama Piao. Tapi ternyata cuma si Piao yang direkrut. Kirain bakal marah ya si Xin. Aman kok, dia malah ngedukung. Ya udah, semenjak Piao pergi, Xin tetap latihan sendiri. Malah makin gigih tuh dia. Sampai di mana tiba-tiba si Piao pulang, tapi keadaannya udah sekarat. Terluka parah dia. Dia ngasih tahu, Cheng Qiao, adiknya Raja Yinzheng, mulai menyerang. Mau ngerebut kekuasaan. Xin diminta pergi ke lokasi yang udah dia tandain di petanya. Tapi yang jadi masalahnya, si Piao tuh gak ngasih tahu Xin harus ngapain. Gak pakai lama, Xin ngambil pedangnya Piao dan langsung OTW ke sana. Bener aja tuh, tentaranya Cheng Qiao datang ke situ, ngikutin jejak darahnya si Piao. Tapi dia bilang Piao itu palsu. Maksudnya? Sebelum pergi, Chuoqi si jenderal merintahin buat ngabisin penduduk desa itu. Di perjalanan, Xin dihadang sama kelompok berdebah ini. Tapi itu ada orang yang pakai kostum burung hantu juga tuh. Siapa ya? Ya udah, terpaksa ini diurus dulu deh ya. Langsung dihabisin tuh mereka. Ini Xin udah sampai di titik lokasinya. Pas dia masuk, dia kaget. Di situ ada orang yang mirip banget sama Piao. Belum sempet dijelasin, tiba-tiba ada yang nyerang. Si pembunuh bayaran ini nyebut kalau itu Raja Yinzheng. Sempet bingung, tapi akhirnya Xin paham alasan kenapa cuma si Piao yang direkrut. Ternyata buat ngelabuhin musuh, karena dia mirip banget sama Raja Yinzheng. Jadi ya si Piao yang dibunuh sama pembunuh bayaran ini, padahal target aslinya itu si Raja. Xin langsung nyerang pembunuh bayaran itu. Gelut tuh mereka. Sampai akhirnya Xin yang menang dan langsung ditebas sama si Raja. Udah nih, tapi Xin masih marah sama si Raja karena gara-gara dia kan Piao tewas. Di situ si Raja ngeliat desa udah kebakar. Dia jadi yakin tentara-tentaranya juga pasti udah banyak yang berpihak sama adiknya si Cheng Qiao. Xin ngajak Raja ikut sama dia buat ngelawan mereka balik. Pas mau jalan, ada si burung hantu lagi. Katanya dia tahu jalan pintas lewat pegunungan. Tapi sebelum itu dia perkenalin diri dulu. Dia He Liao Tiao, anak suku pegunungan. Selama perjalanan, si Raja ngejelasin kalau si Piao udah tahu konsekuensinya pas dia direkrut. Tapi dia tetap bersedia. Bahkan dia ngerasa terhormat bisa dapat tugas penting itu. Xin akhirnya mutusin tetap gabung sama si Raja. Ya, walaupun masih ada rasa marahnya. Dan sekarang tujuan mereka ke titik pertemuan sama Wenjun di barat. Sementara itu, Chuoqi ngirim Muta, pembunuh bayaran yang baru buat nyari Yinzheng. Tiba-tiba datang si Jenderal Wang Qi, idolanya Xin pas kecil itu. Taunya dia bawa kepala dan katanya itu kepalanya Wenjun. Pada nggak yakin tuh, karena mukanya hancur, jadi nggak kelihatan bener Wenjun apa bukan. Tapi dia ngiyakinin mereka, dan dia minta dibayar sama tanah milik Wenjun.
Disetujuin sama Cheng Chiao. Menurut dia bagus si Wang Chi mau bersekutu sama mereka. Ini pas mereka sampai di hutan bambu, mereka diserang pakai panah beracun sama si Muta. Sin langsung nyerang balik. Pertarungannya lumayan sengit tuh. Pas mau ditebas, si Muta sempat nembakin panah beracunnya ke arah Yincheng. Tapi Sin yang kena. Bener aja, langsung tepar dia. Ini mereka ke resort musim panas kuno. Raja-raja zaman dulu suka kesini. Si Tiao udah netralin racunnya, jadi tinggal nunggu lukanya pulih aja. Di sini Yincheng cerita kalau si Cheng Chiao itu saudara tiri, beda ibu mereka. Ibunya dia seorang penari, sementara ibunya Cheng Chiao dari keluarga bangsawan. Pas Yincheng usianya 13 tahun, ayah mereka meninggal. Jadi tahta rajanya turun ke Yincheng. Tapi karena Yincheng masih kecil, jadi tugasnya diambil alih sama kanselir Lu Buwei. Nah, pas Lu Buwei pergi ke negara tetangga, si Cheng Chiao mulai pemberontakannya. Si Cheng Chiao dapat dukungan dari Jieshi, kanselir yang lain. Tapi di sini Yincheng negasin sekali lagi, satu-satunya orang yang bisa dia percaya cuma Wen Jun. Dan ternyata disinilah lokasi pertemuan yang dia maksud. Ini udah besok harinya. Tiba-tiba ada yang nerobos masuk. Taunya itu sisa tentaranya si Yincheng, termasuk Wen Jun. Lah, masih hidup itu dia. Berarti Jenderal Wang Chi nipu si Cheng Chiao ya? Sementara itu, Cheng Chiao udah nyiapin pasukan. Banyak banget, sampai 80.000 prajurit. Oke, balik lagi ke Yincheng. Ini, dia minta diceritain apa yang terjadi. Wen Jun coba nyeritain kronologi malam itu, pas mereka kabur lewat jalur rahasia. Mereka, termasuk si Piao, malah berhadapan sama pasukan Jenderal Wang Chi. Padahal selama ini Jenderal Wang Chi tuh udah gak ikut campur masalah politik, tapi tiba-tiba nongol. Disitulah si Piao ambil alih kendali, nyemangatin pasukannya selayaknya seorang jenderal. Dia bahkan sengaja misah buat ngalihin perhatian, biar pasukannya bisa kabur. Dan untungnya saat itu dia berhasil kabur juga dari kejaran pasukan Jenderal Wang Chi. Karena denger cerita gimana kerennya si Piao, Sin jadi semangat tuh. Dia langsung ngajak mereka semua balik ke kota buat ngelawan. Tidak semudah itu, David. Harus dianalisis dulu. Bi, si ketua pasukan, ngejelasin tentaranya Cheng Chiao udah nguasain wilayah Xianyang. Jadi paling enggak harus nunggu Lu Buwei pulang dulu. Cuma dia yang bisa diandelin. Tapi Yincheng sama Wen Jun tahu kalau si Lu Buwei itu juga ngincer tahta raja. Dia baru bakal pulang kalau si Cheng Chiao udah jadi raja. Disitulah dia bakal ngungkapin keburukannya Cheng Chiao, biar dia yang naik jadi raja lagi. Karena ngelihat ada si Tiao, Wen Jun jadi punya ide buat minta bantuan dari suku gunung. Dan ternyata Yincheng juga udah mikirin itu. Tapi dia nggak yakin apa suku gunung mau bantu. Soalnya hubungan dinasti Qin sama suku gunung itu udah rusak. Ya gara-gara keegoisannya dinasti Qin sih. Bahkan orang-orang suku gunung pada dibantai. Ini di perjalanan mau nemuin raja gunung, mereka ditangkap sama orang-orang dari suku gunungnya. Dibawa deh tuh mereka ke Yang Duanhe, si raja gunung. Bener kan? Duanhe masih dendam. Yincheng coba ngelurusin masalah mereka. Sementara Sin dijadiin ancemannya tuh, mau dipenggal. Pas mau dipenggal, Sin ngelawan dan berhasil lepas. Di situ Sin ikut ngomong, ngiyakinin si Duanhe biar mau bantu. Tiba-tiba Duanhe ngelepas topengnya. Ternyata Ciwi, guys. Pada kaget juga tuh baru tahu. Abis itu dia ngumumin suku gunung bersedia gabung sama dinasti Qin lagi. Ini pasukan Yincheng sampai di istana kerajaan. Mereka nyamar jadi bagian dari suku gunung. Mereka beralasan datang mau bantu Cheng Chiao ngelawan Lu Buwei. Tapi ini mereka dikasih tahu, cuma diizinin 50 orang yang boleh masuk. Pas mereka masuk gerbang, Yincheng langsung mulai nyerang. Sementara itu, Sin, Tiao, Bi sama beberapa lainnya disuruh menyusup ke ruang tahta. Mereka lewat lorong bawah tanah buat ngabisin si Cheng Chiao. Aduh, dicegat sama pasukannya Cuaci lagi tuh. Jadi harus gelut dulu.
pasukannya kalah, si Chao-Chi ngeluarin langkai, si Algojo Bagong itu. Tapi untungnya Shin GG, dia berhasil ngelumpuhin si langkai. Sambil dipegangin, ditebas tuh sama Shin. Ini kelompok Shin udah sampai nih di ruang tahta. Si Joachi nongol lagi. Sementara kelompoknya Yingcheng juga belum selesai-selesai. Pasukan musuh banyak banget. Sekarang tinggal Shin, satu-satunya harapan buat ngelawan si Joachi. Tapi Shin udah hampir kalah. Disitulah dia keinget sama Piao. Keinget sama mimpinya juga, yang pengen banget jadi jenderal. Dia jadi termotivasi lagi buat bangkit. Dan akhirnya dia berhasil ngabisin si Joachi. Ngeliat Cheng Qiao udah dihambang kekalahan, dewan-dewannya Cheng Qiao pada kabur tuh. Pas Jesse mau kabur, dia nembak anak panah ke matanya. Tapi sebelum tewas, Jesse sempat nusuk si Diao. Shin panik, langsung ngecek. Taunya aman. Dia pakai pelindung, jadi nggak nembus. Karena lagi pada fokus ke Diao, si Cheng Qiao jadi ada kesempatan buat kabur. Keluar-keluar malah ketemu sama Yingcheng kan? Dia mau coba ngelawan. Tapi ya nggak setara lah ya. Cuma dibeset tangannya aja udah teriak-teriak. Pas Yingcheng lagi mukulin si Cheng Qiao, biar dia sadar, tiba-tiba Jenderal Wang Chi datang. Dia ujuk-ujuk langsung nanya ke Yingcheng, apa yang bakal dia lakuin kalau dia udah jadi raja lagi? Kalau jawabannya nggak memuaskan, diancem mau dipenggal tuh kepalanya. Yingcheng bersumpah, mau nyatuin Cina biar terciptanya perdamaian di masa depan. Bahkan kalau sampai harus tumpah darah dan butuh kekuatan buat ngewujudinnya, dia siap. Dengar jawaban itu, Jenderal Wang Chi puas. Dan dia mutusin gabung sama Yingcheng. Itu si Wei Xing masih merintahin pasukannya buat ngelawan Jenderal Wang Chi tuh. Semua yang maju langsung kena tebas. Pas Wei Xing mau nyerang Yingcheng, Shin langsung lindungin. Tewas itu dia. Sebelum Jenderal Wang Chi pergi, Shin perkenalin dirinya. Dan dia bilang, suatu saat dia bakal jadi Jenderal Langit Agung kayak Wang Chi. Dengar itu, Jenderal Wang Chi kelihatan senang dan langsung nyemangatin dia. Di akhir scene, semua bersuka cita tuh, karena mereka menang di pertarungan ini. Masih ada scene tambahan nih. Ini kita dikasih tahu, ternyata Jenderal Wang Chi itu emang sengaja bawa kepala palsunya si Wen Jun. Itu semua demi ngejaga keluarga dan orang-orang terdekatnya Wen Jun. Sementara itu, Yingcheng balik ke ruang tahtanya, didampingin sama Shin sama Diao. Dan di sini, Shin bilang kalau dia mau masuk ke medan perang. Dia masih mau ningkatin skillnya biar bisa jadi Jenderal Langit Agung. Sekaligus biar bisa ngewujudin impiannya si Yingcheng buat nyatuin Cina. Ya, itu tadi alur cerita dari film Kingdom. Gimana? Seru nggak nih? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.